4571. Sementara Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar Lu Jing berkata, Burning Shine dan Nether Glimmer pada dasarnya bertentangan, bertarung tanpa henti. Yin dan Yang Qi mengisi kekosongan, dan dikatakan bahwa kemanapun mereka pergi, ada sisa-sisa atribut Yin dan Yang, dan kualitasnya sangat tinggi. Apakah berita ini benar? Yang Kai mengerutkan kening. Bukannya dia tidak percaya pada Lu Jing, tapi jika nyonya pemilik pun tidak yakin, bagaimana Lu Jing bisa tahu? Benar saja, Lu Jing tersenyum canggung, aku juga mendengarnya dari orang lain, itu mungkin hanya tebakan. Lagi pula, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Yang Kai bahkan tidak yakin harus berkata apa, tetapi Lu Jing jelas hanya menunjukkan jalan bagi Yang Kai. Adapun apa yang harus dilakukan, terserah Yang Kai. Tidak lama kemudian, Bian Yuqing datang dengan seseorang. Yang Kai mengirim Lu Jing pergi, dia tidak perlu khawatir tentang masalah kota bintang. Mo Mei akan menangani mereka. Jika dilihat lebih dekat, pendirian perusahaan perdagangan baru Lu Jing di Star City tidak banyak berguna bagi Voidland, tetapi dalam jangka panjang, adalah mungkin untuk meminjam kekuatan Liga Sumber Pengumpulan Lu Jing untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah pertempuran di sini berakhir, pengembangan kota bintang akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setelah menyiapkan jalan, Yang Kai bergegas menuju Provinsi Roh Air. Sejumlah besar orang dari Star Boundary tinggal di Provinsi Roh Air, termasuk klan naga. Ada sebuah danau besar di Provinsi Roh Air, dan di tengah danau itu ada sebuah istana seperti pulau kecil. Yang Kai tiba di depan istana dalam sekejap dan melihat ke atas, hanya untuk melihat kata-kata Flowing Time Divine Palace bersinar terang. Sesosok putih bergegas keluar dan mengelilingi Yang Kai seperti anak anjing, bertanya dengan penuh semangat, Ayah Baptis, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Segera setelah itu, sosok cantik lainnya terbang keluar dari Flowing Time Divine Palace, berdiri tegak dan anggun saat dia melihat ke arah Yang Kai dengan senyum manis, kakak datang. Petik 2. Dua orang lagi bergegas keluar dari Flowing Time Divine Palace. Salah satunya adalah wanita cantik sementara yang lain adalah pria tua yang tampak garang, Liu Yan dan Qiong Qi. Master, Liu Yan memanggil dengan lembut. Yang Kai merespons dan dengan santai menepuk, menyebabkan Yang Xiao, yang masih berputar, membeku di tempat. Menggosok kepala Yang Xiao dan mengacak-acak rambut putihnya, Yang Kai berseru, ayo masuk dan bicara. Meraih leher Yang Xiao, Yang Kai menariknya ke dalam. Kaki Yang Xiao sedikit gemetar saat dia melihat ke arah Yang Sue untuk meminta bantuan, tetapi yang terakhir hanya menjulurkan lidah padanya. Sebagai generasi baru anggota klan naga, Yang Xiao tidak takut apapun. Bahkan Penatua Agung Zuyan dan Penatua kedua Fu Zun tidak dapat melakukan apapun padanya. Dua tetua agung klan naga sangat menyayanginya, jadi bagaimana mereka bisa menahannya? Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Yang Kai. Sejak tiba di alam semesta luar, Yang Kai sibuk sepanjang hari dan mereka jarang punya waktu untuk bertemu. Yang Xiao tidak tahu mengapa ayah baptisnya datang ke sini kali ini, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun baru-baru ini. Paling-paling, ketika dia mendengarkan ceramah orang tua bisi, dia telah mencabut sehelai janggutnya. Mungkinkah orang tua itu mengeluh? Yang Xiao ketakutan. Ayah baptis, tolong minum teh. Setelah memasuki Flowing Time Divine Palace, Yang Xiao secara pribadi menyajikan teh untuknya. Yang Kai meliriknya dan duduk dengan bermartabat. Beberapa dari mereka berdiri di bawah, dia menyesap teh, menunjukkan martabat seorang ayah baptis, bertanya, bagaimana kultivasimu baru-baru ini? Yang Xiao dengan cepat berkata, baru-baru ini, saya telah mendengarkan penjelasan Pak Tua Bisi tentang cara meningkatkan garis keturunan saya dan saya merasa mendapat banyak manfaat. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan meletakkan cangkir tehnya, kalau begitu ceritakan padaku tentang itu. Yang Xiao tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat mulai menjelaskan. Setelah mendengarkan sebentar, Yang Kai mengangguk dan berkata, itu tidak buruk. Tuan Tua Bisi adalah roh ilahi yang sangat tua dan memiliki vena naga. Pengalamannya sangat bermanfaat bagi kultivasi klan naga, jadi jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Anda harus memberi hormat kepada Tuan Tua Bisi. Sebelum kita menemukan altar naga, jalan klan naga akan sampai ke Tuan Tua Bisi. Ya, ayah baptis benar. Tuan Tua Bisi adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat, dan ayah dan ibu sering memintaku untuk melayani Tuan Tua. Petik 2. Lain kali aku mendengarmu menyebabkan masalah di tempat senior, aku akan mengirimmu kembali ke Star Boundary. Sudut mata Yang Xiao berkedut saat dia dengan patuh menjawab, anak ini tidak akan berani. Petik 2. Bagaimana keadaan Suer baru-baru ini?
Seberapa jauh kultivasinya telah tercapai? Yang Kai menatap satu-satunya saudara perempuannya yang berhubungan dengan darah. Jika memungkinkan, Yang Kai akan lebih bersedia untuk secara pribadi membimbing kultivasi Yang Sui, tetapi setelah bertahun-tahun, dia sibuk dengan banyak hal dan tidak bisa duduk diam. Yang Sui tersenyum dan dengan lembut berkata, saya baru saja memadatkan elemen kayu saya. Yang Kai mengangkat alisnya, kamu mulai dengan yang mana? Petik 2. Elemen air. Air dan kayu, dari Star Boundary, memadatkan segel Dao sendiri dan memadatkan dua jenis elemen air dan kayu tidak lambat, biarkan aku melihatnya. Yang Sui hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, jadi meskipun bakatnya luar biasa, kecepatan kultivasinya masih tidak dapat dibandingkan dengan banyak kaisar agung dan bahkan istri Yang Kai. Lagi pula, ketika Suyan dan yang lainnya adalah kaisar Rilem, Yang Sui baru saja lahir. Mengatakan demikian, Yang Kai mengulurkan tangannya ke arah Yang Sui, yang dengan patuh meletakkannya di telapak tangannya. Mengaktifkan kekuatannya, Yang Kai memeriksanya sejenak sebelum mengangguk dan berkata, menstabilkan segel Dao Anda adalah jaminan terbesar bagi Anda untuk menerobos ke Open Heaven. Pondasi Anda cukup kuat, tetapi masih sedikit lebih rendah dari yang lain, jadi Anda tidak boleh bertindak gegabah. Petik 2. Sebenarnya, mereka yang datang dari Star Boundary, selain beberapa kaisar agung yang telah lama tenggelam di alam kaisar dan yang segel Dao-nya cukup kuat untuk memenuhi syarat untuk menerobos ke Orde ke-6, yang lainnya, termasuk Kaisar Sudo, juga cukup lemah. Tidak perlu menyebutkan Suyan dan yang lainnya, kecuali mereka bersedia menghabiskan banyak waktu untuk menstabilkan segel Dao mereka. Namun, Yang Kai memiliki air ilahi Dao dan pil segel positif Yuan Surgawi. Salah satu dari dua item ini dapat memperkuat segel Dao, memungkinkan seorang kultivator memiliki masa depan yang lebih cerah, sementara yang lain dapat melindungi mereka ketika mereka menerobos ke Open Heaven, sangat mengurangi risiko menerobos ke Open Heaven. Tanpa dua hal ini, fondasi Voidland tidak akan pernah sekuat ini. Aku akan mendengarkan kakak. Yang Sui mengangguk patuh. Juga, elemen air dan kayu yang kamu kentalkan terlebih dahulu dapat dianggap lembut di antara 5 elemen, jadi memadatkannya tidak akan sulit atau berbahaya. Namun, jika Anda memadatkan elemen api setelah kayu, langkah selanjutnya yang Anda perlukan untuk memadatkan tidak akan begitu mudah. Pada saat itu, segel Dao Anda harus menahan dampak yang lebih besar, dan jika tidak dapat menahannya, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Yang Sui berkata, saya pasti akan sepenuhnya siap. Yang Kai kemudian menoleh ke Liu Yan dan Qiongqi, kultivasi roh ilahi terutama berfokus pada pengembangan garis keturunannya sendiri dan berbeda dari kultivator biasa, jadi Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi. Petik 2. Qiongqi menjawab, meskipun bisi senior memiliki vena naga, dia juga mengatakan bahwa kultivasi roh ilahi untuk meningkatkan garis keturunan seseorang serupa, jadi kami sering pergi ke bisi senior untuk mendengarkannya. Petik 2. Yang Kai mengangguk, bagus. Liu Yan bertanya, apakah guru di sini untuk sesuatu? Ada sesuatu yang perlu saya lakukan? Yang Kai melihat ke arah Qiongqi, saya perlu memahami hukum waktu, jadi saya mungkin perlu menggunakan warisan waktu mengalir senior. Apakah ada masalah? Qiongqi telah mengikuti Flowing Time Great Emperor saat itu dan merupakan tunggangan Flowing Time Great Emperor. Sekarang setelah Kaisar Agung Waktu yang mengalir telah meninggal, dia harus memikul tanggung jawab berat untuk mewariskan warisan Kaisar Agung Waktu yang mengalir, yang memungkinkan dia untuk menemukan Yang Xiao dan Yang Sui. Namun, warisan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah digunakan untuk referensi, jadi dia harus memberitahu Qiongqi tentang hal itu. Qiongqi merenung sejenak sebelum menjawab, tentu saja tidak, tetapi jika itu Anda, Tuan, Anda dapat bertanya kepada dua tuan muda tentang warisan. Petik 2. Yang Kai mengangguk, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Selama beberapa bulan berikutnya, Yang Kai tinggal di Flowing Time Divine Palace dan mendiskusikan hukum waktu dengan Yang Xiao dan Yang Sui. Mereka berdua telah menerima warisan lengkap dari Kaisar Agung Waktu yang mengalir, jadi pencapaian mereka dalam hukum waktu tidak rendah. Sekarang, mereka hampir berada di level yang sama dengan Yang Kai. Namun, mereka berdua belum berkultivasi selama Yang Kai dan dia telah mengambil langkah besar dalam hukum waktu, karena alam semesta kecilnya, hukum waktunya telah sangat meningkat. Sekarang mereka telah mencapai jalan buntu, mereka juga dapat melihat persepsi orang lain. Hukum luar angkasa sulit dipahami, dan hukum waktu juga sama, bahkan mungkin lebih dalam. Yang Xiao dan Yang Sui menjelaskan berbagai misteri yang mereka warisi dari Flowing Time Great Emperor satu persatu, menggabungkannya dengan kultivasi dan pemahaman mereka selama bertahun-tahun, Yang Kai secara alami sangat diuntungkan. Yang Xiao dan Yang Sui juga mendapat banyak manfaat dari ini.
Banyak wawasan dan ide Yang Kai cukup unik. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi cakrawalanya jauh lebih luas daripada Yang Xiao dan Yang Sui. Seringkali, kata-katanya yang bijaksana akan menyebabkan Yang Xiao dan Yang Sui berpikir keras. Waktu berlalu dengan cepat ketika mereka bertiga berkultivasi dan berdiskusi, dan pencapaian mereka dalam hukum waktu juga meningkat secara signifikan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Jika penguasaan hukum waktu Yang Kai sebelumnya dianggap akrab, maka setelah diskusi dengan Yang Xiao, dia telah mencapai tingkat penguasaan. Kedua anak itu sama. Yang Kai tidak tahu level apa Kaisar Agung Waktu yang mengalir, yang telah menggunakan hukum waktu untuk memverifikasi daunnya, paling banyak, pada tahap ke-6. Meskipun Flowing Time Great Emperor adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia masih seorang Kaisar Agung saat itu. Tanpa Open Heaven, kultivasinya jauh lebih rendah dari Yang Kai. Yang Kai puas dengan panen ini dan Yang Xiao dan Yang Sui juga terkejut. Pencapaian Yang Sui dalam hukum waktu begitu mendalam sehingga bahkan segel daunnya menjadi jauh lebih stabil, dan kemampuan ilahi yang dia gunakan dengan hukum waktu secara alami bahkan lebih kuat. Belum lagi hal lain, hanya segel lalat waktu saja yang lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setengah tahun kemudian, Yang Kai kembali ke kamarnya untuk menyempurnakan Sun and Moon Divine Well dan Space Time Force. Dia sudah sepenuhnya memahami warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Waktu yang mengalir, jadi yang tersisa hanyalah dia untuk memahaminya sendiri. Kekuatan eksternal sulit diubah. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan roda Dewa Matahari dan Bulan, Yang Kai dapat merasakan bahwa jika dia menggunakan roda Dewa Matahari dan Bulan lagi, dia pasti akan meningkat secara signifikan. 4572 3 tahun telah berlalu sejak gerbang domain Voidland dan Flying Smoke Territory disegel. 3 tahun kultivasi terpencil di tanah Void, menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, hasilnya jelas. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa jumlah kultivator Open Heaven State telah meningkat hampir 500. Rata-rata, lebih dari selusin orang akan menerobos ke Open Heaven setiap bulan. Kultivator dari Star Boundary secara alami tidak akan memiliki kecepatan seperti itu. Sebagian besar dari mereka masih meletakkan dasar untuk menerobos ke Open Heaven, beberapa dari mereka bahkan tidak mencapai Emperor Realm. Para kultivator Open Heaven Stage yang baru dipromosikan ini semuanya dari kota Dingfeng Blood Monster Cave Heaven. Saat itu, Yang Kai telah membawa kembali ribuan orang dari kota Dingfeng. Karena lingkungan khusus surga gua monster darah dan pengaruh kutukan garis keturunan, para kultivator di kota Dingfeng selamanya akan terjebak di puncak alam kaisar, tidak dapat mengorek misteri Open Heaven Stage. Yang Kai membawa mereka keluar dan menghapus pembatasan garis darah, memberi mereka kebebasan dan lingkungan kultivasi yang nyaman, membuat mereka tidak perlu khawatir lagi. Para kultivator yang memiliki kualifikasi untuk maju ke Open Heaven tetapi tidak dapat melakukannya karena lingkungan secara alami akan meletus dalam gelombang. Momei dan yang lainnya dengan cepat menerobos ke Open Heaven, langsung meningkatkan jumlah Master Open Heaven Stage di Voidland. Namun, potensi kultivator kota Dingfeng belum habis. Selama bertahun-tahun, para kultivator yang datang dari kota Dingfeng telah maju selangkah demi selangkah ke Open Heaven, terus-menerus memperkuat fondasi tanah Void. Tentu saja, orang-orang yang menerobos kemudian bukan dari kelas tinggi, dengan hanya segelintir yang menjadi orde kelima. Kebanyakan dari mereka adalah orde ketiga atau orde keempat, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan mereka bahkan memiliki pil segel positif Yuan Surgawi untuk melindungi mereka. Adapun kekuatan lain, bahkan jika itu adalah Paradise dan Cave Heaven, tidak mungkin untuk menjamin bahwa salah satu murid mereka akan berhasil menerobos ke Open Heaven. Tapi Voidland bisa. Bahkan mereka yang menerobos ke tahap Open Heaven Orde ketiga akan menerima pil segel positif Yuan Surgawi, jadi menerobos ke Orde ketiga dan Orde keempat tidak sulit sama sekali. Sekarang setelah mereka mendapatkan sesuatu seperti pil segel positif Yuan Surgawi, bagaimana mungkin mereka gagal? Sampai sekarang, jumlah total kultivator Open Heaven Stage di Voidland telah melebihi 1000. Dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa hari mendatang, lebih banyak kultivator dari kota Dingfeng akan dapat bergabung dengan jajaran kultivator Open Heaven Stage. Yang Kai sudah mengharapkan ini, tetapi ketika Bian Yuking melaporkan statistik kepadanya, Yang Kai tidak bisa menahan senyum. Mengingat masa lalu, ketika dia pertama kali memasuki 3000 dunia ini dan menjadi pelayan di 7 tanah terampil, dia dengan hati-hati menghitung biaya beberapa lusin pil Open Heaven. Kapan dia pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki ribuan Master Open Heaven Stage di bawah komandonya? Dengan sekelompok besar orang, di semua 3000 dunia, selain dari berbagai Cave Heaven dan Paradise, kekuatan lain mana yang cocok untuk mereka?
Di Voidland saat ini, dapat dikatakan bahwa ada banyak orang berbakat dan pasukan yang kuat. Tidak peduli berapa banyak Voidland mencoba menyembunyikan dirinya, dengan begitu banyak orang terus-menerus menerobos ke Open Heaven, akan selalu ada beberapa jejak yang tertinggal. Adapun Serikat Pedang Surgawi di bawah komando Zuo Quanhui, jelas bahwa mereka telah menanam mata-mata di luar tanah Void, dan bahkan di kota bintang saat ini, mereka memiliki antek-antek mereka sendiri. Yang Kai dan Bian Yuqing sama-sama mengetahui hal ini, tetapi karena mereka tidak dapat menyelidikinya, mereka tentu saja tidak dapat mengusirnya. Mungkin karena stimulasi terus-menerus dari orang-orang yang menjadi Master Open Heaven Stage, Heavenly Sword Union telah mampu bertahan untuk tahun pertama, tetapi setelah 1 tahun, mereka mulai menyelidiki situasinya. Dari waktu ke waktu, kapal terbang yang membawa bendera Heavenly Sword Union akan berkeliaran di sekitar Void Territory. Meskipun mereka tidak berani mendekati Voidland terlalu dekat, mereka juga tidak akan menyerang alam semesta alam bawah, mereka masih berhasil menakut-nakuti beberapa sekte alam bawah. Di Void Territory, selain Voidland, ada juga 7 kekuatan kelas 3. Ketujuh kekuatan ini bisa dikatakan sebagai kekuatan bawahan dari Voidland. Sebagian besar pasukan kelas 3 bahkan tidak memiliki Open Heaven tingkat menengah, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka hanya memiliki 1 atau 2 orde keempat dengan fondasi yang lemah. Melihat kapal terbang Heavenly Sword Union muncul di depan rumah mereka sendiri, mereka secara alami ketakutan dan bergegas ke Voidland untuk mencari bantuan. Setelah mengirim beberapa pasukan dari Voidland, pada saat mereka tiba, kapal terbang Heavenly Sword Union telah menghilang. Setelah beberapa putaran, Bian Yuqing mengambil keputusan dan membentuk tim patroli untuk memantau situasi di wilayah Void. Dengan demikian, akan selalu ada waktu ketika kedua belah pihak bertemu, menghasilkan konflik kecil. Dalam pertandingan kandang Voidland, dan dengan sejumlah besar Master Open Heaven Stage, mereka secara alami memiliki keuntungan. Setiap kali mereka bertarung, mereka pada dasarnya menang. Setelah beberapa tentakel Serikat Pedang Surgawi yang telah memasuki wilayah Void dipotong, mereka juga menahan diri. Namun, mereka masih memiliki sejumlah besar tentara yang menjaga gerbang domain menuju wilayah Void, tetapi setelah waktu yang lama, tidak ada yang menyerang. Jelas, mereka masih memiliki niat untuk menyeret Voidland ke kematiannya. Faktanya, keputusan yang dibuat oleh Heavenly Sword Union tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan. Setelah 3 tahun, jumlah sumber daya yang terakumulasi di Voidland telah sangat berkurang. Sekarang, kota bintang tidak memiliki banyak pendapatan, dan dengan lebih banyak kultivator tahap Open Heaven, tingkat persediaan yang dikonsumsi meningkat secara alami. Persediaan di tanah Void tidak bisa bertahan lebih lama. Meskipun penjara hitam akan mengirim sejumlah besar persediaan setiap setengah tahun, itu tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka. Selain itu, setelah 3 tahun, setengah dari bintang mineral yang Kai bawa kembali dari kedalaman wilayah hitam telah hampir sepenuhnya ditambang, jadi tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari wilayah hitam di masa depan, kecuali Kai pergi ke penjara hitam lagi dan mendapatkan bintang mineral lain. Sekarang situasinya menjadi tidak dapat diprediksi, bagaimana Kai bisa pergi dengan damai. Bian Yuqing hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan agar bahan yang disimpan di Voidland bisa bertahan lebih lama. Di dalam istana, Kai memegang secangkir teh dan menatap Bian Yuqing dengan kaget, apakah ini benar? Bian Yuqing mengangguk dengan serius, Master Sekte, bagaimana saya bisa bercanda tentang hal seperti ini? Kaisar Agung Darah Besi telah mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa dalam 2 bulan, dia akan membutuhkan sumber daya elemen yang kelas 6. Petik 2. Alis Kai berkedut karena dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, jika itu masalahnya, Darah Besi Senior sedang bersiap untuk menerobos ke Open Heaven. Petik 2. Bian Yuqing menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, aku sudah memeriksa catatan persediaan. Sejak tiba di Voidland, Lord Ironblood telah mengambil 1 set dari 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan bumi, yang semuanya adalah kelas 6. Setengah tahun yang lalu, dia juga mengambil elemen Yin kelas 6, jadi elemen yang kelas 6 ini adalah yang terakhir. Bagus. Kai meletakkan cangkir tehnya dan berdiri, merasa lebih bersemangat daripada ketika dia menerobos ke Open Heaven. Dia mondar-mandir beberapa kali sebelum berkata, ini adalah orang pertama dari Star Boundary yang menerobos ke Open Heaven, dan itu bahkan orde ke-6. Kita harus membantu Darah Besi Senior membersihkan semua rintangan. Apakah dia mengatakan apa yang perlu kita persiapkan? Petik 2. Bian Yuqing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Darah Besi hanya mengirim kabar bahwa dalam 2 bulan,
dia akan membutuhkan sepotong sumber daya elemen yang kelas 6 dan tidak banyak bicara. Petik 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, pil segel positif Yuan Surgawi harus disiapkan. Pergi dan cari satu dengan kualitas terbaik agar terobosan darah besi senior tidak salah, dan... Setelah memberinya beberapa instruksi, Bian Yuking menatapnya dengan takjub. Yang Kai berkedip, apakah kamu ingat? Untuk apa kau menatapku seperti itu? Petik 2. Bian Yuking mengerucutkan bibirnya dan tersenyum ringan, aku akan mengingatnya, tetapi jika siapapun yang tidak tahu tentang kondisi Master Sekte melihat ini, mereka akan berpikir bahwa nyonya tertentu akan melahirkan. Petik 2. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menerobos ke Open Heaven jauh lebih sulit daripada melahirkan, terutama ketika ini adalah langkah pertama. Petik 2. Memikirkannya sejenak, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sangat cepat. Menghitung tahun-tahun dia telah membawa orang-orang dari Star Boundary ke tempat ini, itu hanya beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Agung Darah Besi sudah bersiap untuk menerobos ke Open Heaven. Itu bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak mengejutkan. Ketika Yang Kai maju ke Open Heaven, dia harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menemukan semua materi yang dia butuhkan. Kaisar Agung Darah Besi dan yang lainnya berbeda. Selama mereka bisa berkultivasi dengan damai, semua bahan yang dibutuhkan sudah disiapkan di Voidland. Yang perlu mereka lakukan hanyalah terus memperbaikinya. Selama mereka bisa menahannya, selama fondasi mereka cukup kuat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah prinsip memiliki pohon besar untuk bersandar dan menikmati keteduhan. Di sisi lain, situasinya adalah yang paling umum di alam semesta luar, bahkan untuk para murid yang datang dari Cave Heaven dan Paradise. Mereka mungkin tidak perlu mencari sumber daya sendiri, tetapi jika mereka ingin menggunakan sumber daya sekte mereka sendiri, mereka perlu menukarnya dengan poin kontribusi mereka sendiri, yang akan memakan waktu. Di antara semua Kaisar Agung, Darah Besi menjadi yang pertama menerobos ke Open Heaven adalah kejutan yang tak terduga dan menyenangkan. Ketika dia berada di Star Boundary, Kaisar Agung Darah Besi adalah yang terkuat, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki kemajuan seperti itu. Setelah Darah Besi Senior, bagaimana yang lain? Yang Kai bertanya lagi. Bian Yuking menjawab, selain Lord Ironblood, kemajuan tercepat adalah Lord Hong Chen dan Lord Beast Martial, keduanya telah mulai memperbaiki sumber daya ke-6. Lord Serene Soul hampir sama, sumber daya kelima seharusnya benar-benar disempurnakan, tidak jauh. Lalu ada Lord Flower Shadow dan Ice Feather, dan akhirnya Lord Wondrowspill dan Lord Tianshu. Petik 2. Yang Kai mengangguk, itu masuk akal. Sir Wondrowspill dan Sir Tianshu tidak pandai bertarung, jadi mereka pasti lebih rendah dari yang lain. Meskipun mereka berdua Kaisar Agung, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Keduanya datang dari Star Boundary ke Voidland, jadi dari kecepatan mereka menembus Open Heaven menunjukkan betapa jelas celahnya. Yang Kai kemudian bertanya tentang beberapa Kaisar Sudo, dan Bian Yuking menjawab mereka satu persatu. Hasilnya memuaskan bagi Yang Kai. Tidak perlu bertanya tentang situasi Su Yan dan yang lainnya. Dari waktu ke waktu, dia secara pribadi akan menyelidiki dan menginstruksikan istrinya, jadi tentu saja, dia memahami mereka lebih baik daripada Bian Yuking. Omong-omong, Fang Yue dan Xiang Ying juga akan menerobos ke Open Heaven, dan ada juga beberapa yang direkrut dari toko reruntuhan besar yang tidak kalah dengan Kaisar Agung. Petik 2. Itu normal. Yang Kai mengangguk, ketika mereka berada di batas reruntuhan besar, mereka sudah memperbaiki berbagai sumber daya, dan dengan bimbingan pribadi roh ilahi, kemajuan mereka secara alami tidak akan lambat. Selain Fang Yue dan Xiang Ying, siapa lagi di antara mereka yang bisa memperbaiki sumber daya kelas 6? Fang Yue dan Xiang Ying sama-sama pemilik obat suci, dan potensi mereka cukup bagus. Karena mereka ingin menerobos ke Orde ke-6 secara langsung, Yang Kai membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan Voidland juga sepenuhnya mendukung mereka. 4573. Ketika pembawa lain yang direkrut dari toko reruntuhan besar berada di batas reruntuhan besar, meskipun mereka semua memiliki sumber daya kelas 6 yang disempurnakan di bawah komando roh ilahi di belakang mereka, kebanyakan dari mereka tidak memiliki cukup bakat untuk maju ke Open Heaven tingkat ke-6. Dalam jangka panjang, mereka hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya dan maju ke Open Heaven Orde ke-5. Roh ilahi batas reruntuhan besar tidak akan mempertimbangkan masa depan pembawa terlalu jauh ke depan. Satu-satunya alasan mereka membantu pembawa memperbaiki sumber daya tingkat tinggi adalah untuk memungkinkan pembawa memiliki kekuatan yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan dalam perang perebutan roh.
Adapun apakah akan ada bahaya tersembunyi, mengapa roh ilahi peduli? Namun, secara keseluruhan, jika Fang Yue dan Xiang Ying menerobos ke Orde ke-6, risiko yang akan mereka hadapi pasti akan jauh lebih besar daripada berbagai Kaisar Agung. Mereka tidak memiliki warisan mendalam dari Kaisar Agung, mereka juga tidak memiliki air ilahi Dao untuk memperkuat segel Dao mereka. Bahkan jika mereka dapat memperbaiki sumber daya kelas 6 sekarang, bahaya yang akan mereka hadapi di masa depan akan sangat meningkat. Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa bergabung dengan Void Land? Ada begitu banyak kekuatan di 3000 dunia, dan dengan bakat mereka, ingin bergabung dengan salah satu dari mereka tidaklah sulit sama sekali. Mereka semua tertarik dengan nama pil segel positif Yuan Surgawi, itulah mengapa mereka memilih bergabung dengan Void Land. Dapat diperkirakan bahwa ketika mereka menerobos ke Orde ke-6, mereka akan menghadapi krisis hidup atau mati. Jika mereka berhasil, mereka akan hidup, jika mereka gagal, mereka akan mati. Tidak ada pilihan lain. Kecuali keduanya, yang lain belum mengklaim sumber daya kelas 6, hanya memilih kelas 5. Bian Yuking menjawab, Void Land kami tidak memiliki banyak hal lain, tetapi kelas 5 sudah cukup. Yang Kai mengangguk. Dengan obat suci seperti anggur labu, mereka dapat mengumpulkan satu set bahan kelas 5 yang mengandung yin yang dan 5 elemen dalam sebulan. Selama mereka punya cukup waktu, Void Land tidak akan kekurangan sumber daya kelas 5. Namun, dalam jangka pendek, sebelum krisis Heavenly Sword Union diselesaikan, semua sumber daya di Void Land langka. Saat mereka berdua berbicara, Yang Kai tiba-tiba melihat keluar dan melihat dua sosok kecil bergegas masuk dari luar. Itu adalah Xiao Hong dan Xiao Hei. Sama seperti tubuh asli kedua anak ini, Xiao Hong berubah menjadi wujud manusianya yang cantik sementara Xiao Hei tetap jelek seperti biasanya, meneteskan air liur dari waktu ke waktu. Yang Kai tersenyum dan bertanya, mengapa kalian berdua di sini? Apakah ada yang diinginkan senior? Petik 2. Xiao Hong buru-buru berkata, Tuan muda, cepat pergi melihatnya. Kondisi Nyonya muda sedang tidak baik, jadi kakek meminta kami untuk memanggilmu. Ekspresi Yang Kai menjadi serius ketika dia berdiri dan bertanya, Nyonya muda yang mana? Petik 2. Ekspresi Bian Yuking juga menjadi serius. Itu, yang berambut merah. Xiao Hei menambahkan, menyesap air liurnya. Rambut merah, itu Su King. Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena BC telah memanggil seseorang, itu pasti bukan masalah kecil. Tidak berani menunda, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan langsung menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah tiba di sebuah platform di Dragon Child Peak. Sekelompok besar orang telah berkumpul di sini, semuanya dari Dragon Rush, membentuk lingkaran. Tidak diketahui apa yang mereka lihat, tetapi ketika mereka melihat keributan itu, Penatua Agung Zuyan, Penatua kedua Fu Zun, Penatua ketiga Fu Xuan, dan Penatua keempat Zukong semuanya menoleh untuk melihat. Ayah Baptis, Yang Xiao buru-buru memanggil. Yang Kai, Zuyan sedikit mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Hati Yang Kai ada di tenggorokannya saat dia menerobos kerumunan. BC yang berdiri di dalam, bahkan tidak menoleh saat dia berdiri di sana dengan punggung membungkuk, menghibur, jangan khawatir, itu bukan hal yang buruk, itu harus menjadi hal yang baik. Petik 2. Apa maksud senior? Yang Kai bingung. Lihat sendiri, BC menunjuk. Yang Kai melihat ke depan dan melihat Su King duduk bersila, seluruh tubuhnya tertutup lapisan kabut darah. Kabut darah tampak hidup saat beredar di sekitar tubuhnya. Su King sepertinya tertidur lelap, ekspresinya tenang. Yang Kai mengeluarkan seruan kejutan ringan saat dia dengan hati-hati memeriksa kabut darah di sekitar Su King dan merasakan kekuatan Vena Naga. Apakah kamu menyadari? BC bertanya dengan lembut. Yang Kai bertanya dengan ragu, apakah kekuatan Vena Naga Kinger meningkat? Dia juga memiliki kekuatan Dragon Vein, jadi dia secara alami sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Ya, BC mengangguk. Bagaimana ini terjadi? Yang Kai bertanya, bingung. Zuyan berkata, kami hanya mendengarkan senior menjelaskan metode untuk meningkatkan garis darah seseorang, Penatua kelima pasti telah memahami sesuatu. Petik 2. Apakah itu hal yang baik? Yang Kai bertanya dengan ragu. Tentu saja itu hal yang bagus. BC mengangguk, pertumbuhan roh ilahi membutuhkan perubahan terus-menerus. Setiap kali mereka mengalami perubahan, kekuatan mereka akan sangat meningkat, begitu juga dengan klan naga. Nona King saat ini sedang mengalami perubahan. Petik 2. Yang Kai santai dan menyeringai, ini semua berkat bimbingan senior. Melambaikan tangannya, BC berkata, saya hanya menunjukkan jalan kepada mereka. Untuk dapat mencapai hasil seperti itu dengan begitu cepat, garis keturunan gadis kecil ini adalah yang paling murni.
di antara kalian naga muda, garis keturunan gadis kecil ini adalah yang paling murni. Petik 2. Naga muda. Tetua klan naga semuanya memasang ekspresi tidak nyaman, tetapi karena kata-kata ini diucapkan oleh BC, tidak ada yang bisa membantahnya, semuanya diam-diam menerimanya. Apa itu naga besar? Yang Kai bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, BC tidak bisa menahan tawa, hanya naga besar, tidak ada yang lain. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, berubah menjadi bentuk aslinya dan mencapai 1000 zang. Inilah naga besar, hanya naga besar yang memiliki kekuatan open heaven tingkat tinggi. Petik 2. 1000 zang. Zuyan terkejut. Dia adalah tetua agung klan naga, jadi secara logis, kekuatannya harus yang terkuat. Bahkan Zhu Qing tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi ketika dia berubah menjadi bentuk aslinya, dia hanya 100 zang, jauh dari 1000 zang. Yang Kai juga diam-diam terdiam. Ketika dia menggunakan seni transformasi naga, dia setidaknya 300 zang. Dia mengira dia cukup kuat, tetapi sekarang dia hanya berjarak 700 zang dari menjadi naga besar. Tentu saja, situasinya berbeda dari klan naga sejati, jadi kekuatannya tidak bisa dinilai dari ukurannya saja. Tubuh 1000 zang hanyalah persyaratan paling dasar untuk menjadi naga besar. Karena garis keturunan seseorang terus berubah, 1000 zang bukanlah hal yang langka, lanjut BC. Kelompok naga muda mendengarkan dengan antusias. Menurut usia mereka, klan naga mana yang tidak hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Namun, nilai garis keturunan selalu menjadi standar tertinggi untuk klan naga. Bukan hanya klan naga, tetapi setiap roh ilahi adalah sama. Saat mereka berbicara, kabut darah yang mengelilingi tubuh Zhu Qing menjadi lebih tebal. Sebelumnya, mereka dapat melihat beberapa kondisi Zhu Qing melalui kabut darah, tetapi sekarang mereka hanya dapat melihat cahaya merah samar, tidak lagi dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Kecepatan ini cukup cepat. BC tercengang. Apa yang salah? Yang Kai menjadi gugup lagi. Tidak untuk saat ini, BC menggelengkan kepalanya, namun, tuan tua ini telah menemukan masalah. Di antara kalian semua, naga muda, kepadatan garis keturunan gadis kecil ini adalah yang tertinggi. Berbicara secara logis, kalian semua berasal dari tempat yang sama, jadi seharusnya tidak ada celah besar di antara kalian. Apakah dia memakan semacam harta langka yang dapat membantu memurnikan garis keturunannya? Tetua klan naga semua menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai bingung, apa? BC juga bingung. Zuyan terbatuk ringan dan dengan lambaian tangannya, kekuatan Vena naga melonjak, mengisolasi klan naga lainnya di luar, hanya menyisakan beberapa sesepuh di belakang. Tidak banyak klan naga untuk memulai, hanya total 10 atau 20 dari mereka. Pada saat ini, selain sesepuh, semua klan naga lainnya dengan rasa ingin tahu melihat ke atas, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mendengar apa yang dikatakan sesepuh. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya berpura-pura? Zuyan memandang Yang Kai. Apa yang harus saya ketahui? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Fu Xuan berdiri di samping, sedikit tersipu saat dia melihat ke bawah ke jari kakinya. Su Kong juga melihat ke langit, seolah-olah seekor naga betina muda yang cantik sedang menggodanya. Di sisi lain, Fu Zun sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan saat dia menatap Yang Kai dengan geli. Pikirkan baik-baik, bagaimana Zhu Qing menjadi penatua kelima klan naga. Petik 2. Yang Kai mengelus dagunya, karena aku. Bentak Fu Zun, tentu saja karena kamu. Zuyan menyela, tentu saja, itu bukan sepenuhnya karena kamu. Jika Anda ingin menjadi penatua klan naga saya, Anda harus memiliki garis keturunan yang unggul. Sebenarnya, Zhu Qing bukanlah klan naga yang paling menonjol di Pulau Nagaku, dan kepadatan garis keturunannya tidak terlalu tinggi, tetapi sejak dia bertemu denganmu, kepadatan garis keturunannya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia bisa menjadi tetua kelima klan nagaku, dan sekarang dia bahkan telah melampaui kita para Vogis tua. Setelah mengenal saya, petik 2. Yang Kai memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan sedikit malu, penatua agung berarti. Zuyan terbatuk ringan, kamu dapat membantu klan naga memurnikan garis keturunan mereka, jika tidak, bagaimana penatua kelima bisa memiliki pencapaian seperti itu hari ini? Petik 2. Yang Kai memandang tetua ras naga lainnya dan tiba-tiba tersipu. Zuyan menjawab, kami telah membahas masalah ini sebelumnya, tetapi itu hanya dugaan dan kami tidak memiliki bukti nyata, jadi kami tidak pernah memberitahu Anda tentang hal itu, tetapi menilai dari perubahan penatua kelima hari ini, tebakan ini harus dikonfirmasi. Petik 2. Mata BC, yang telah melesat, akhirnya menyadari setelah mendengarkan beberapa saat. Yang Kai dengan cepat berkata, senior, tolong jangan dengarkan omong kosong mereka.
Ini hanya omong kosong. Kinger bisa memahami sesuatu berkat bimbingan Tuan. Petik 2. Melambaikan tangannya, Bisi tersenyum dan berkata, itu hanya mungkin jika dia memiliki fondasi yang sesuai. Sejauh yang saya tahu, hal semacam ini cukup umum di klan naga. Ketika garis keturunan seseorang lebih tinggi dan garis keturunan seseorang lebih rendah, itu memang dapat membantu garis keturunan seseorang menjadi lebih murni. Mata Zuyan berbinar saat dia bertanya, senior, apakah ini benar? Mengangguk kepalanya, Bisi berkata, tentu saja. Tidak hanya klan naga, tetapi semua roh ilahi lainnya adalah sama, jadi semakin murni garis keturunan roh ilahi, semakin tinggi status mereka. Namun, tidak peduli roh ilahi mana itu, jumlah roh ilahi sangat kecil, dan jumlah roh ilahi yang dikumpulkan bahkan lebih sedikit. Jumlah klan naga masih cukup tinggi, jadi situasinya sudah jelas. Mata Zuyan hampir bersinar saat dia menatap Yang Kai dengan tatapan membara. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya saat dia bertanya dengan waspada, nasihat apa yang dimiliki Penatua Agung? 4574. Situasi Voidland saat ini tidak baik. Zuyan tiba-tiba menghela nafas. Yang Kai mengerutkan kening, ini bukan masalah hidup dan mati. Zuyan mengangguk, bagaimanapun, menjadi sasaran Master Open Heaven tingkat tinggi bukanlah hal yang baik. Yang Kai mengira dia khawatir tentang masa depan Voidland, jadi dia dengan cepat menghibur, Penatua Agung tidak perlu khawatir, saya punya cara untuk mengatasi ini. Petik 2. Saya percaya begitu. Zuyan mengangguk, situasi Star Boundary sangat buruk saat itu, dan Anda memimpin kami untuk membantai jalan keluar kami. Tidak peduli seberapa buruk situasi saat ini, itu masih kurang berbahaya daripada situasi Star Boundary saat itu. Petik 2. Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, namun, memiliki lebih banyak master di Voidland bukanlah hal yang buruk, kan? Petik 2. Penatua Agung benar, kami sudah mulai mengimplementasikan rencana ini, dan kemajuannya cukup bagus. Dalam 2 bulan lagi, Kaisar Agung Darah Besi harus dapat mencoba menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-6. Ini adalah berita baik yang menarik. Semakin banyak master, semakin baik. Terutama klan naga saya, jika kita bisa tumbuh, kita masing-masing akan sebanding dengan Master Open Heaven tingkat tinggi. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan hanya dengan Zuo Quan Hui. Zuyan berkata dengan bangga sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai dengan tulus, namun, kamu juga tahu bahwa pertumbuhan roh ilahi sangat lambat, hal yang sama berlaku untuk klan naga. Anda tahu, setelah mengikuti Anda dari Star Boundary ke Tanah Void selama bertahun-tahun, hanya Penatua kelima yang membuat beberapa kemajuan, sementara yang lain pada dasarnya stagnan, jadi Anda harus menghabiskan lebih banyak usaha. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman ketika dia bertanya dengan ragu-ragu, apa yang Penatua Agung ingin saya lakukan? Zuyan terbatuk ringan, kamu juga anggota klan naga, jadi kamu tidak bisa memilih satu dari yang lain. Jika ada manfaat, Anda setidaknya harus membagikannya, bukan? Kami pria dan wanita yang sudah menikah tidak akan mengandalkan Anda, tetapi lihat di sana, masih ada beberapa wanita muda yang belum menikah. Petik 2. Sudut mata Yang Kai tidak bisa menahan sedikit pun berkedut, sementara Fu Xuan, yang berdiri di samping, memerah sampai ke ujung telinganya. Memutar kepalanya, dia dengan cepat berkata, Xiaoqi sedang menungguku, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menginjak kakinya dan melayang ke langit. Kata-kata Zuyan sangat jelas, bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak mengerti. Fu Xuan terlalu malu untuk tinggal. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penatua Agung, Anda mendorong saya ke dalam lubang api. Jumlah wanita ras naga berdarah murni jauh lebih sedikit daripada jumlah pria, masing-masing seperti harta karun. Jika orang-orang itu mendengar kata-katamu, mereka akan memotongku menjadi 18 bagian. Petik 2. Zuyan berkata dengan serius, dibandingkan dengan masa depan klan nagaku, apa yang dimaksud dengan pengorbanan pribadi? Jika ada di antara mereka yang berani mengatakan sesuatu, saya akan memenggal kepala mereka, dan saya yakin gadis-gadis kecil ini akan dengan senang hati melakukannya. Petik 2. Itu tidak pantas. Yang Kai dengan cepat melambaikan tangannya. Zuyan ingin dia menjadi naga berkembang biak, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Hanya ada beberapa wanita yang tersisa di klan naga, setidaknya 4 atau 5. Tidak ada yang salah dengan itu. Zuyan memasang ekspresi otoritas mutlak, semua hal lain bisa didiskusikan, tapi masalah ini menyangkut masa depan klan nagaku, jadi kamu harus mendengarkanku. Bagaimanapun, istri Anda semua dalam kultivasi terpencil sekarang, jadi jarang Anda melihatnya. Kamu juga seorang pemuda dengan fisik yang kuat, jadi tidakkah kamu merasa kesepian?
Petik 2. Yang Kai berkeringat dingin, kamu adalah penatua agung klan naga, apakah tidak apa-apa bagimu untuk berbicara seperti ini? Jika klan Anda mendengar ini, kemana perginya prestise Anda? Fu Zun, yang berdiri di samping, menyela sambil tersenyum, jika kita benar-benar dapat membiarkan klan naga memiliki beberapa naga besar, lalu bagaimana? Petik 2. Yang Kai menatapnya dengan kaget, penatua kedua, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Beralih ke Zukong, dia bertanya, penatua keempat, apakah Anda tidak akan mengatakan sesuatu? Petik 2. Zukong bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Yang Kai dan menghela nafas, terima kasih atas kerja kerasmu. Petik 2. Yang Kai tercengang. Melihat ke arah Bisi untuk meminta bantuan, dia melihat Bisi mengamati keributan itu untuk waktu yang lama sebelum membelai janggutnya dan berkata, jika kamu bekerja keras, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Petik 2. Wajah Yang Kai sehitam dasar pot, merasa seperti seseorang telah menikamnya dari belakang. Melihat Zuyan hendak berbicara lagi, Yang Kai dengan cepat mengangkat tangannya dan menghentikannya, Penatua Agung, masa depan klan naga tidak dapat bergantung pada saya, tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan menemukan altar naga sesegera mungkin. Jika saya dapat menemukannya, klan naga tidak akan lagi terjebak di sini, dan masa depan akan cerah. Zuyan tertegun sejenak sebelum menjawab, altar naga adalah altar naga, jadi kami tidak yakin kapan kami akan menemukannya. Mari kita bicara tentang Anda dulu. Petik 2. Bagaimana Yang Kai mau berbicara dengannya? Bertindak, dia mengeluarkan manik pesannya dan melihatnya sebelum mengangkat alisnya dan berkata, sesuatu terjadi di Star City, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Menoleh ke Bisi, dia berkata, senior, tolong jaga Kinger. Mengangguk, Bisi berkata, yakinlah, jika ada perubahan, saya akan segera memberi tahu Anda. Petik 2. Yang Kai berterima kasih padanya dan terbang menuju kota bintang. Melihat dia melarikan diri, Zuyan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengerutkan kening. Fu Zun menghela nafas, kami terlalu cemas dan itu membuatnya takut. Petik 2. Zuyan terkekeh, hati seorang pria selalu dipenuhi dengan nafsu, bagaimana hal yang baik bisa membuatnya takut? Mungkin dia terlalu senang untuk mengatakannya dengan lantang. Petik 2. Fu Zun meliriknya dengan santai, seperti kamu. Zuyan dengan cepat menjawab, saya seorang tua, jadi tentu saja saya tidak akan bertindak seperti seorang pemuda. Petik 2. Fu Zun dengan dingin mendengus, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Zuyan memikirkannya sejenak, lalu melambaikan tangannya untuk menghilangkan penghalang dan menyapu matanya ke klan di depannya. Pria, pergi, gadis tetap tinggal, aku punya beberapa hal untuk diberitahukan padamu. Petik 2. Anggota klan naga laki-laki saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka semua agak penasaran, karena Penatua Agung telah berbicara, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat pergi, meninggalkan 5 anggota klan naga perempuan di belakang. Zuyan menatap Fu Zun, dan yang terakhir segera melangkah maju dan berbisik kepada 5 naga betina, sesekali menunjuk ke arah Zuking. Beberapa dari mereka memiliki mata emas, beberapa ingin mencoba, beberapa tersipu malu-malu. Zukong menghela nafas panjang di samping. Popularitas Star City rendah dan hampir 80% pedagang telah pergi, menyebabkan situasi Star City memburuk. Bahkan pelabuhan Void, yang dulunya sangat ramai, sekarang sudah sepi. Yang Kai minum beberapa teko teh di rumah Raja Muda sampai perutnya kenyang. Mo Mei tidak tahu mengapa Yang Kai tiba-tiba datang ke tempatnya, tetapi dia hanya diam-diam menemaninya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun, dengan rajin melaporkan kepada Yang Kai tentang situasi Star City baru-baru ini. Setengah hari kemudian, Yang Kai berpikir bahwa sudah waktunya, jadi dia berdiri dan berkata, tolong jaga kota bintang, aku akan kembali dulu. Master Sekte, yakinlah, aku pasti akan menjaga kota bintang dengan baik, aku akan mengirimmu pergi. Petik 2. Setelah kembali dari Star City, Yang Kai pergi menemui Bian Yuking untuk membahas masalah Kaisar Agung Darah Besi yang menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-6 dalam 2 bulan. Meskipun mereka tidak dapat membantu banyak dengan Kaisar Agung Darah Besi yang menerobos ke Open Heaven Stage, itu bukan masalah kecil, jadi mereka harus membuat beberapa persiapan. Paling tidak, dia harus mengisolasi visi dan fluktuasi energi selama promosi sehingga orang lain tidak dapat memata-matai dia. Jika tidak, jika Zuo Kuanhui mengetahui hal ini, dia mungkin tidak dapat menahan diri dan menyerang. Prioritas utama Voidland sekarang adalah waktu, dan yang kedua adalah persediaan. Setelah menyelesaikan beberapa detail dengan Bian Yuking, Yang Kai kembali ke istananya sendiri. Tepat ketika dia mendorong pintu ke kamarnya,
Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke arah tempat tidur, hanya untuk melihat ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tempat tidur. Yang Kai bisa dengan jelas merasakan aura dan napas seseorang. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai berjalan ke tempat tidur dan melihat ke bawah. Sebelum dia bisa melihat siapa yang bersembunyi di sini, dua lengan seputih salju terulur dari bawah selimut dan melilit lehernya, menariknya ke bawah. Yang Kai dengan cepat memegang tepi tempat tidur untuk menstabilkan dirinya. Sepasang mata yang cerah menatap lurus ke arahnya, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Fu Ling, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Kai memelototi wanita longgar ini, Zilong. Yang Kai memiliki kesan mendalam padanya. Ketika dia pertama kali memasuki Pulau Naga di Star Boundary, dia telah melihat banyak hal yang hampir membutakan matanya. Sebelum ini, dia hanya mendengar bahwa banyak anggota Dragon Rush hidup dengan cara yang tidak murni, apakah mereka laki-laki atau perempuan, tetapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Fu Ling telah membuka jendela baru untuknya. Saudara ipar, Fu Ling memanggil dengan manis, matanya berkilat seperti sutra, Penatua Agung mengirim saya ke sini untuk melayani Anda. Petik 2. Mengangkat tangannya, Yang Kai menemukan bahwa selimut tipis tidak bisa menutupi tubuh telanjangnya sama sekali. Penatua Agung memintamu untuk datang. Yang Kai geli sekaligus kesal. Zuyan benar-benar ingin memperlakukannya seperti naga yang sedang berkembang biak, mengiring Fu Ling tanpa peringatan. Ya, napas Fu Ling seperti anggrek saat dia dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya, menunjukkan ekspresi menggoda di wajahnya. Kakak ipar, saya juga ingin menjadi seperti Sister King dan tumbuh menjadi naga besar sesegera mungkin. Kakak ipar, bisakah kamu membantuku? Petik 2. Yang Kai dengan cepat mengangguk, lepaskan aku dulu, aku akan membantumu. Mata indah Fu Ling berbinar saat dia bersorak, kakak ipar adalah yang terbaik. Petik 2. Sesaat kemudian, dengan teriakan putus asa, Fu Ling, yang dibungkus seperti pangsit, diusir dari kamar Yang Kai. Sebelum dia bisa mendarat di tanah, Fu Ling yang marah berubah menjadi bentuk aslinya. Naga ungu, yang panjangnya puluhan zang, menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan napas naga ungu. Di luar istana, cahaya dari arai roh terus berkedip. Setelah melampiaskan amarahnya, Fu Ling pergi dengan marah. Sejak hari itu, setiap kali Yang Kai muncul di Voidland, akan selalu ada anggota klan naga wanita yang akan muncul dan mengikutinya. Tidak setiap anggota klan naga wanita tidak terkendali seperti Fu Ling. Beberapa dari mereka berani dan seksi sementara yang lain pemalu dan lembut. Terjerat oleh begitu banyak anggota klan naga wanita, Yang Kai merasa sangat tidak berdaya. Namun, sebagai naga yang berkembang biak, Yang Kai tidak pernah bisa menyetujui hal seperti itu. Prestasi Zhu King hari ini bukan dalam 1 atau 2 hari, melainkan karena dia telah memeliharanya untuk waktu yang lama. Jika dia benar-benar mengikuti pikiran Zuyan, Yang Kai mungkin tidak akan melakukan apa-apa di masa depan dan hanya bisa melemparkan tubuhnya ke para kultivator klan naga wanita itu. Jika Yu Rumeng dan yang lainnya mengetahui masalah ini nanti, Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan memiliki hari yang baik di depannya, jadi meskipun hatinya kacau, Yang Kai menolak untuk menyerah. Mengenai ini, Zuyan dan yang lainnya juga sangat tidak berdaya. Jika seekor sapi tidak minum air, ia tidak bisa memaksa kepalanya ke bawah. 4575. Di Tanah Void, di Provinsi Roh Kayu, barisan pegunungan ditumpuk dan batu-batu aneh ditumpuk. Di puncak roh, Yang Kai duduk bersila dan menatap puncak roh lain 100 km jauhnya. Dia telah duduk di sini selama lebih dari 2 bulan. Dengan 2 puncak roh ini sebagai pusatnya, radius beberapa ratus kilometer telah ditandai sebagai zona terlarang dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Aliran cahaya terbang dan mendarat di samping Yang Kai, terbungkus angin harum. Itu adalah Yue He. Saling bertukar pandang, Yang Kai mengangguk sedikit sementara Yue He berdiri diam di sampingnya, melirik ke kejauhan sebelum berbisik, Tuan Muda, bagaimana situasinya? Petik 2. Untuk saat ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Kita hanya perlu melihat kapan darah besi senior akan dapat sepenuhnya memperbaiki sumber daya elemen yang. Selama dia benar-benar memperbaikinya, dia akan dapat menciptakan dunia baru di tubuhnya. Berhenti sejenak, dia bertanya lagi, apakah semua orang sudah diatur? Petik 2. Yue He menjawab, semuanya telah diatur. Manajer kedua akan segera membawa mereka ke sini. Yang Kai mengangguk. 2 bulan yang lalu, Kaisar Agung Darah Besi telah menerima set terakhir dari sumber daya elemen yang kelas 6 dan bersiap untuk menerobos ke tahap Open Heaven. Yang Kai juga telah membuat banyak persiapan untuk ini dan secara khusus menemukan banyak Master Open Heaven Stage untuk mengajarinya tentang hal-hal yang perlu dia perhatikan untuk menerobos ke Open Heaven.
Pengalaman semacam ini persis seperti yang dibutuhkan Kaisar Agung Darah Besi. Dengan pengalaman ini, dia akan dapat menghindari banyak risiko selama terobosannya ke Open Heaven Stage. Sudah hampir 2 bulan sejak Kaisar Agung Darah Besi menyempurnakan bagian terakhir dari sumber daya elemen yang kelas 6, jadi sudah waktunya untuk hasilnya terungkap. Ini adalah kultivator pertama dari Star Boundary yang telah naik ke Open Heaven. Itu sangat penting bagi Voidland saat ini dan orang-orang dari Star Boundary. Karena itu, Yang Kai mengatur agar beberapa orang menghadiri upacara. Orang-orang ini semua bersiap untuk menerobos ke Orde ke-6, jadi bisa secara pribadi menyaksikan terobosan Kaisar Agung Darah Besi akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Ketika Bai Tua menerobos ke Orde ke-5, pemilik secara khusus membawa Yang Kai untuk menonton upacara, dan inilah alasannya. Saat mereka berbicara, mereka melihat sekelompok besar orang terbang ke arah mereka. Ketika mereka mendekat, mereka semua mendarat di tanah. Ada lebih dari 20 dari mereka. Yang di depan secara alami adalah Kaisar Agung dari Star Boundary, dunia yang ramai, bela diri binatang, jiwa tenang, bayangan bunga, bulu es, Tiansu, dan pil menakjubkan. Berikutnya adalah Yang Yan, Liu Yi, Bing Yun, Seng Yusu, dan Kaisar Sudo lainnya. Setelah mereka beberapa istrinya, Su Yan, Xia Ningchang, San King Luo, Sue Yue, Yu Rumeng, dan Ji Yao. Yang Sue, Mo Xiaoqi, Lin Yuner, Xiang Ying, dan Fang Yue juga datang. Semua orang menyambutnya satu persatu, tetapi tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Mata semua orang beralih ke arah Kaisar Agung Darah Besi. Setelah mengamati sebentar, Duan Hongchen mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana situasi di sana? Petik 2. Yang Kai menjawab dengan jujur, dia seharusnya masih memperbaiki, tetapi ini harusnya sudah waktunya. Kita akan tahu dalam setengah bulan. Duan Hongchen mengangguk sedikit dan tiba-tiba tersenyum, saya tidak menyangka bahwa kami juga dapat menerobos ke Open Heaven. Petik 2. Setelah terperangkap di Star Boundary dan tidak dapat melihat luasnya alam semesta luar, hanya dengan melompat keluar seseorang menyadari betapa kecilnya dunia ini. Namun, semua orang mengerti bahwa kontributor terbesar untuk kesuksesan semua orang hari ini tidak diragukan lagi adalah Yang Kai. Jika dia tidak memberi mereka sumber daya kultivasi dalam jumlah yang tidak terbatas, bahkan jika mereka melompat ke alam semesta luar, mereka mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sejak kedatangan mereka dari Star Boundary, Kaisar Agung jarang berkumpul dan biasanya sibuk dengan kultivasi mereka sendiri. Jika Yang Kai tidak meminta mereka untuk menghadiri upacara kali ini, mereka masih akan berkultivasi terpencil. Sekarang setelah mereka berkumpul, tentu saja ada banyak hal untuk dibicarakan, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mengobrol. Yang Kai tidak memperhatikan mereka dan malah melirik istrinya sebelum berjalan ke samping. Melihat ini, beberapa wanita dengan cepat mengikuti. Meskipun Yang Kai sering menemukan waktu untuk membimbing Su Yan dan yang lainnya dalam kultivasi mereka, sebagian besar waktu, Su Yan dan yang lainnya berada dalam pengasingan dan mereka jarang bertemu, jadi wajar saja bagi mereka untuk merasakan mabuk cinta. Ada banyak orang berkumpul di sini, dan karena itu bukan tempat untuk memberikan kasih sayang mereka. Yang Kai hanya memeriksa kemajuan kultivasi masing-masing wanita satu persatu, menjawab semua pertanyaan mereka secara rinci, memungkinkan mereka mendapat manfaat besar. 3 hari kemudian, Yang Kai, yang sedang berbicara dengan para wanita, tiba-tiba menoleh ke arah Kaisar Agung Darah Besi dan berteriak, ini mulai. Gumaman di puncak roh tiba-tiba menjadi tenang ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke platform tempat Kaisar Agung Darah Besi duduk bersila. Aura yang sangat dalam tiba-tiba meledak. Apakah pengaturan di Star City dilakukan dengan benar? Yang Kai bertanya. Yue He dengan cepat menjawab, semuanya telah diatur. Mo Mei secara pribadi akan mengawasinya, tidak akan ada kesalahan. Yang Kai mengangguk, buka formasi. Yue He menerima perintah dan memanggil formasi giok, tangannya berkibar-kibar saat formasi 9 lapisan surga diaktifkan. Formasi 9 lapisan surga yang menyelimuti Voidland sangat kuat, tetapi semakin kuat formasi, semakin banyak energi dan sumber daya yang dikonsumsi. Jadi biasanya, formasi 9 lapisan surga tidak sepenuhnya diaktifkan, terutama sekarang karena Voidland kekurangan sumber daya. Pada saat ini, di bawah kendali Yue He, Confusing and Illusion Array dari 9 Layers Heaven Formation dihidupkan. Ketika Kaisar Agung Darah Besi menerobos ke Orde ke-6, pasti akan ada gangguan besar. Jika tidak ada grid array untuk mengisolasi mereka, kemungkinan besar mereka akan dimata-matai oleh orang luar. Serikat pedang surgawi seperti harimau yang mengincar mangsanya. Tidak diketahui berapa banyak mata-mata yang mereka tanam di Void Territory dan Star City,
Tetapi begitu berita tentang terobosan ke tahap Open Heaven Orde ke-6 tersebar, Heavenly Sword Union akan segera menerima berita itu. Yang Kei tidak tahu apa reaksi Zuo Quanhui, tetapi untuk berjaga-jaga jika dia harus berhati-hati, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Dalam sekejap mata, seluruh Voidland tertutup lapisan kabut tebal. Melihat dari jauh, tidak mungkin untuk melihat apapun di dalamnya. Di dalam Voidland, pergerakan Iron Blood Great Emperor menjadi lebih jelas, dan serangkaian suara teredam perlahan dan berirama terdengar dari Void, seolah-olah tangan raksasa tak terlihat sedang menabuh genderang perang. Semua orang memusatkan semua perhatian mereka padanya, tidak melewatkan satu detail pun. Menyaksikan orang lain maju ke Orde ke-6 sangat membantu kultivasi seseorang di masa depan, jadi tidak ada yang berani bersantai. Maju ke Open Heaven adalah proses seorang kultivator membuka dunia di tubuh mereka untuk membentuk dunia alam semesta kecil. Proses ini sangat berbahaya, karena untuk menerobos ke Open Heaven, seseorang harus terlebih dahulu menghancurkan segel dao mereka dan melelehkannya ke dunia alam semesta kecil. Jika segel dao hancur dan alam semesta kecil tidak dapat terbentuk, maka seluruh hidup kultivasi mereka akan sia-sia. Jika dia berhasil, dia akan terlahir kembali dan terbang ke langit. Jika dia gagal, dia akan kehilangan kultivasinya dan menjadi abu. Hanya ada dua ending saat menerobos ke Open Heaven. Yang satu untuk hidup, yang lain mati. Tidak ada pilihan lain. Dengan demikian, ada banyak kaisar realm di 3000 dunia ini yang sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke Open Heaven, tetapi tidak satupun dari mereka berani mengambil langkah terakhir itu. Semua kaisar agung mengenakan ekspresi serius. Dibandingkan dengan darah besi, fondasi mereka hampir sama. Mungkin darah besi sedikit lebih baik, tapi tidak banyak. Apakah darah besi bisa berhasil maju ke Orde ke-6 atau tidak adalah kuncinya. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan besar bagi Kaisar Agung dari Star Boundary. Jika bahkan Kaisar Agung seperti ini, tidak perlu menyebutkan yang lain. Karena itu, semua orang yang hadir gugup. Melihat ini, Yang Kei menghibur, darah besi senior memiliki dasar yang dalam dan segel daunnya stabil. Sekarang dia memiliki perlindungan dari pil segel positif Yuan Surgawi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos ke Open Heaven. Tidak perlu gugup seperti itu. Petik 2. Mo Huang menggelengkan kepalanya, siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi di jalur kultivasi kita. Mencapai setengah jalan, dan sebelum debu mengendap, kecerobohan apapun dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Petik 2. Yang Kei ingin mereka tidak terlalu gugup, tetapi setelah mendengar kata-kata Mo Huang, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Senior bis marsial benar. Petik 2. Seiring berjalannya waktu, aura yin yang dan 5 elemen secara bertahap naik dan turun, saling memperkuat dan menekan satu sama lain. Di puncak roh, suasananya berat dan semua orang tahu bahwa pihak Kaisar Agung Darah Besi telah mencapai titik kritis, jadi bagaimana mereka bisa memiliki mood untuk berbicara. Aura yin yang dan 5 elemen berlanjut tanpa akhir, sesekali menunjukkan tanda-tanda kekacauan, menyebabkan semua orang gelisah. Untungnya, fondasi Kaisar Agung Darah Besi cukup dalam, dan meskipun ada beberapa tikungan dan belokan selama kemajuannya, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang Kei memperhatikan tempat ini dan siap membantu kapan saja. Dia tidak tahu apakah dia bisa membantu orang lain ketika mereka menghadapi kesulitan selama terobosan mereka ke Open Heaven, atau apakah dia bisa membantu mereka dengan cara apapun, tetapi dia hanya bisa bersiap terlebih dahulu. Pada saat tertentu, aura yin yang dan 5 elemen tiba-tiba menghilang dan semua orang terkejut, berpikir bahwa sesuatu telah benar-benar terjadi pada Kaisar Agung Darah Besi. Namun, segera setelah itu, perasaan aneh menyebar dan mereka dapat merasakan bahwa tempat Kaisar Agung Darah Besi berdiri adalah kekacauan yang kacau, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah berubah menjadi ketiadaan. Alis Yang Kei terangkat saat dia mengingat adegan dia menerobos ke Open Heaven Stage. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Kaisar Agung Darah Besi telah mencapai langkah terakhir? Dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Teriakan sengit tiba-tiba terdengar dari sisi Kaisar Agung Darah Besi, buka. Gemuruh. Suara keras terdengar saat kekacauan meletus dan dunia terbentuk. Aura alam semesta yang baru lahir menyebar ke segala arah seperti badai petir, menyebabkan pakaian semua orang berkibar. Kesuksesan. Seru Duan Hongchen dengan lembut, matanya dipenuhi rasa iri. Hahaha. Kaisar Agung Darah Besi tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus. Bis Martial Great Emperor meringkuk bibirnya, bertingkah besar. Meskipun dia berkata begitu, masih ada kebanggaan di matanya. Bagaimanapun, mereka semua adalah Kaisar Agung, dan dengan pencapaian Darah Besi hari ini, dia akan segera dapat mengejar ketinggalan.
Hati Yang Kai yang tegang akhirnya rileks saat dia menghela nafas panjang dan tersenyum. Semuanya, tolong ikut denganku untuk memberi selamat padanya. Petik 2. Mengatakan demikian, dia memimpin dan terbang ke depan sementara yang lain mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, 100 km jauhnya, Kaisar Agung Darah Besi berdiri di sana, dengan lembut mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan seolah-olah dia bisa menggenggam seluruh dunia di telapak tangannya. Yang Kai bisa mengerti apa yang dia rasakan. Di jalan seni bela diri, dari alam kaisar ke Open Heaven, itu adalah lompatan kekuatan, perubahan kualitatif yang sulit untuk dijelaskan, terutama ketika Kaisar Agung Darah Besi telah menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-6 secara langsung. Pada saat ini, kekuatan yang dia miliki ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya.